Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi dan cerah ini di ABS lumayan cukup cerah. Tentu menjadi satu kenikmatan yang tak mampu kita balas selain daripada memastikan bahwa segala aktivitas yang kita jalankan semata-mata atas dasar niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani yang kita dapatkan sekali lagi tak mampu kita hitung, namun sebagai makhluk meyakini bahwa semua yang kita dapatkan merupakan bagian anugerah yang diberikan Allah kepada semua makhluk, bukan hanya kepada para penganut agama Islam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'at sampai kemudian Islam, kepada kita semua. Mudah-mudahan keislaman yang kita miliki disertai dengan aktivitas menjalankan bentuk sunnah dan risalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anandaku sekalian, terima kasih di kesempatan pagi ini diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi. Sebetulnya untuk materi kepemimpinan, teman-teman di kelas 4, kelas 5 ya, saya lupa lagi, materinya juga berkaitan dengan materi kepemimpinan dalam Islam, terutama kepemimpinan perempuan dalam perspektif ajaran Islam. Bapak menyambut baik, Sivitas ABS juga menyambut baik di tengah kondisi yang serba terbatasan ini. Pun begitu, di tengah hari libur nasional ini, Ananda tetap tergerak untuk melaksanakan aktivitas produktif. Bapak doakan semoga ini menjadi amalan yang dicatat sebagai amalan yang positif di akhirat kelak. Dan tentu insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Baik, ini hanya sebatas pengantar saja sebetulnya. Cukup 15 menit Bapak menyampaikan, sisanya kita diskusi saja. Dan sifatnya juga ini hanya mengulang, karena Ananda semua sebetulnya bisa mengeksplor jauh berbagai hal tentang kepemimpinan ini dalam berbagai bentuk buku dan literasi, baik buku langsung ataupun sumber literasi digital yang sangat mudah bisa diakses di internet. Pengertian kepemimpinan, mohon bantu diklik. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa banyak sekali sumber, tokoh, buku yang bisa kita temukan mengenai tentang definisi pemimpin. Salah satunya misalkan Bapak kutip dari tokoh filsuf Barat John Maxwell. Ini yang dari dulu awal Bapak di usia kalian suka, karena dengan tiga kriteria yang harus melekat pada seorang pemimpin, dan itu bersifat praktis yang harus dilakukan sebagai ciri dan identitas seorang pemimpin.
Bahkan di literatur lain, misalkan bisa kita temukan dalam tulisannya Kiai Haji Aga, menyebut bahwa penggerak organisasi atau pemimpin itu adalah orang yang mampu memberikan pengaruh. Jadi kalau Bapak simpulkan di tulisan slide ini, pelaku atau subjek yang aktif bertindak untuk menjadi penggerak, menjalankan aktivitas kegiatan organisasi. Kenapa demikian? Karena yang namanya pemimpin pasti bagian dari unsur aktivitas yang dilakukan dalam satu organisasi atau komunitas. Disebut organisasi atau komunitas itu berarti 2 orang atau lebih. Bahkan dalam hadis Rasul disebutkan di saat perjalanan Rasul begitu melakukan aktivitas dakwahnya, sekalipun hanya 2 orang, Rasul selalu mengajarkan untuk mengangkat pemimpin di dalam proses perjalanannya itu, baik aktivitas dakwah atau aktivitas-aktivitas lainnya. Dalam kajian pun Rasul sering melakukan hal demikian. Apakah kemudian menunjuk seseorang atau mempersilahkan kepada kelompok tersebut, kumpulan tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada yang lain menjadi seorang pemimpin. Dan hadis itu Bapak kira sudah banyak kita ketahui secara bersama. Nah, ini kembali lagi ke definisi, maka istilah kepemimpinan berarti proses apa? Proses menggerakkan manusia atau mempengaruhi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Oleh karena itu banyak sekali definisi, tapi yang paling melekat pada pemimpin itu sering disebut sebagai subjek untuk mempengaruhi. Makanya ternyata tidak cukup bagi pemimpin itu hanya memiliki modal-modal yang wajib, salah satu diantaranya intelektual, bacaannya, kemudian akhlaknya, ternyata tidak cukup. Nah, kata John Maxwell, mereka juga harus memiliki kapasitas sebagai subjek atau orang penggerak yang mampu memberi pengaruh kepada orang lain. Ya, penting ya, memberi pengaruh kepada orang lain. Belum tentu seseorang yang memiliki kapasitas, misal punya kecerdasan di ilmu pengetahuan, rajin, tokoh teladan, tapi dirasa kurang sebelum punya kapasitas untuk memberi pengaruh kepada orang lain. Karena sejatinya aktivitas kepemimpinan itu adalah aktivitas subjek untuk mempengaruhi halayak orang. Nah, berikutnya di dalam Islam sendiri, bisa kita ketemukan. Sudah pernah Bapak sampaikan di dalam pembelajaran di Islamiyah, misalnya kata khalifah atau pemimpin itu dalam bahasa Arab bisa disebut rois, walaupun sebetulnya roisun identik dengan kepala. Kemudian juga kalau kita temukan di dalam Al-Quran ada kata imam dan ada kata khalifah. Imam itu kan menarik. Imam itu kan berasal dari kata yang artinya induk. Maka oleh karena itu kapasitas seorang imam atau pemimpin berdasarkan asal kata dalam bahasa Arab, maka mesti memiliki kapasitas sebagai tempat untuk memberikan ayoman sebagai layaknya kapasitas orang tua baik ibu ataupun ayah yang selalu memiliki posisi untuk memberikan tauladan, untuk memberikan nasihat, untuk mampu mendengar keluh kesah, memberikan solusi
dan hal-hal positif lainnya. Nah, begitupun dalam istilah bahasa Arab, makna filosofisnya memiliki makna yang demikian. Kata imam atau pemimpin di dalam Al-Quran itu kita tarik secara bahasanya adalah al-induk yang selalu memberikan tauladan, nasihat, mengayomi, membantu menyelesaikan, mendengar dan menyelesaikan persoalan. Kemudian juga bisa ditemukan kata lain khalifah dan sinonimnya. Khalifah itu pengganti. Sedikit bergeser saja kosakatanya menjadi khalaf itu artinya perbedaan. Jadi kalau dalam satu komunitas organisasi ada pemimpin yang disebut imam atau khalifah, dan ternyata banyak perbedaan, sebetulnya itu menjadi sesuatu hal yang wajar. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan perbedaan itu menjadi kewajaran. Yang tidak itu adalah tafarraqu, iftiraq, berpecah belah. Khalifah itu bisa diartikan dengan pengganti. Artinya pengganti untuk melaksanakan apa yang disampaikan, apa yang menjadi usul dan saran para anggotanya yang dipimpinnya. Kalau dalam bahasa Latin seperti di dalam slide sebetulnya banyak ya leadership, dan kita bisa temukan yang lain. Dalam Al-Quran bisa kita temukan dalil yang berbicara tentang imam dan khalifah. Yang familiar aja lah, yang dipelajari oleh anda sekalian, misalkan di Al-Baqarah ayat 30 ya, kalau malaikati ini ja'ilun khalifatu fil bahwa sesungguhnya tiada lain aku ciptakan kalian sebagai khalifah, pengganti, perwakilan, wakil di muka bumi, wakilku kata Tuhan. Makanya jangan aneh kalau misalkan orang yang bilang manusia itu Tuhan kecil. Karena khalifatu fil ard seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Al-Arabi menyebutkan manusia itu Tuhan kecil di dunia. Kenapa demikian? Mereka mengartikan kata khalifah sebagai pengganti, wakil Allah, wakil Tuhan di dunia untuk menjalankan sebagaimana melestarikan dan membuat kemaslahatan di dunia. Banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang itu. Anak-anak juga belajar tentang kulukum ro'in, kulukum ro'in an mas'ulin an ro'iyati, segala pemimpin itu setiap individu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai mas'ulatin pertanggungjawabannya. Siapapun menjali, oleh karena itu setiap diri kita diciptakan sebagai seorang pemimpin. Tidak ada perbedaan yang mendasar, baik laki-laki ataupun perempuan, semua sama memiliki kapasitas sebagai seorang pemimpin untuk dirinya, terutama dalam putusan Muhammadiyah disebutkan bahwa sama sekali tidak ada perbedaan hak mendasar bagi laki-laki dan perempuan, derajat, kapasitas semua. Oleh karena itu tidak selalu identik pemimpin itu identikan kepada laki-laki, sama halnya dengan perempuan juga memiliki kapasitas sebagai seorang pemimpin. Nah, itu dasar normatifnya. Nah, sebelum ke situ Bapak kembali lah salah satu literatur bahwa fungsi kepemimpinan apakah kemudian diharuskan, apa hukumnya untuk mengangkat
pemimpin dalam satu kelompok, di dalam satu rombongan, di dalam satu komunitas, di dalam satu organisasi, bagi kita hukum mengangkat pemimpin itu menjadi keharusan, wajib. Kenapa demikian? Karena sejatinya baik dipandang dari sudut fitrah manusia ataupun fungsi dan tugasnya manusia. Pertama, dari fitrahnya manusia itu makhluk berkelompok, begitu. Dan untuk membuat ketertiban di dalam kelompok maka diperlukan pemimpin. Itu fitrah manusia. Dan manusia itu termasuk makhluk yang membutuhkan satu sama lain untuk menertibkan, untuk menata, mengorganisir satu dengan sama yang lain, terutama dalam hal memberikan pertolongan, karena sangat tergantung kepada orang lain, gitu, maka diperlukan pemimpin. Yang berikutnya secara syariat juga demikian, menjadi satu perintah, kewajiban untuk mengangkat satu pemimpin di dalam kelompok. Bahkan apa yang dicontohkan oleh Rasul di potongan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu, yang mengangkat di antara dua orang, Rasul dengan sahabat. Bahkan bukan hanya dengan antar individu dan individu manusia. Di saat sedang berkendara dengan unta saja, maka seorang orang yang mengendarai itu menjadi seorang pemimpin dan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan oleh hewan unta itu tersebut. Itu dicontohkan oleh Rasul. Ya, artinya sekalipun kita sedang sendiri, sedang jalan, misalkan bahwa kita suka memelihara hewan, anggap misalkan kita punya kucing, maka kucing itu menjadi anggota kelompok kita yang sedang berjalan, walaupun cuma Anda seorang misalkan yang sedang. Kenapa demikian? Maka si pemilik kucing itu memiliki tanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan oleh kucing. Tidak boleh sampai merusak, tidak boleh sampai mengganggu dan sebagainya. Nah, itu begitu pentingnya peranan kepemimpinan. Bahkan di kedudukan di dalam Islam itu sangat penting. Kalau kalian mau menelaah lebih jauh, misal di kelompok yang memiliki pemahaman dan mengatasnamakan Islam Syiah misalnya, kepemimpinan itu menjadi rukun Islam. Di rukun Islamnya bukan hanya 5, tapi 6 dari sumber yang bisa kita baca. Selain syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa. Nah, itu yang terakhir itu ada imamah. Apa itu imamah? Imam, pemimpin itu tadi. Dan itu mutlak, tapi pemimpin yang berdasarkan versi kitab yang diyakini dan dipahami oleh kelompok mereka. Itu begitu pentingnya kedudukan rois, roin, imamah atau imam atau khalifah yang ada dalam. Nah, Bapak ingin tarik nih ke aktivitas organisasi. Kalau tadi hal yang sifatnya normatif, jangan kemudian merasa yang paling bertanggung jawab adalah ketua ranting, tidak demikian. Nah, bukan berarti memiliki beban, tidak berarti memiliki beban yang besar. Nah, tapi sebetulnya sama-sama memiliki tanggung jawab, karena masing-masing dari kita semua sebetulnya pemimpin untuk siapa? Tadi untuk diri kita sendiri. Namun tentu berdasarkan aktivitas manusia yang berkelompok, berjamaah, dan pentingnya mengangkat di dalam satu organisasi, satu kelompok, maka punya tanggung jawab yang lebih besar pemimpin kelompok tadi dibanding dengan anggota kelompok yang lainnya.
Tapi sekali lagi suksesnya kepemimpinan itu sangat didasarkan kepada individu-individu anggotanya. Jadi kalau sering kita temukan istilahnya, kalau mau menjadi penyampai yang baik, maka jadilah menjadi pendengar yang baik. Kalau mau menjadi pemimpin yang baik, maka jadilah anggota yang baik. Kalau ingin dianggap kalau ingin menjadi organisasi yang sukses di masa periodenya, maka jadilah anggota yang baik di masa periodenya. Jadi kalau ingin IPM, SMA berprestasi di organisasi untuk memberikan pelayanan yang baik ke teman-teman siswa, siswi, atau santriwati, dan membantu program pesantren ABS, maka jadilah anggota dan pimpinan yang baik. Dengan cara apa? Nah, ini bisa yang Bapak sampaikan tadi. Selain dari yang kita ketahui bersama, salah satu karakter yang dimiliki Rasulullah SAW, sidik, amanah, fatonah, tablik, bahkan ada yang bilang syaja'ah, harus berani, selain mesti amanah, jujur, dapat dipercaya, juga mesti syaja'ah, berani. Maka kalau kembali ke slide yang tadi di awal, nah Bapak lebih suka istilah yang dikemukakan oleh John Maxwell. Dia menyebut ada 3 karakter yang mesti dimiliki oleh pemimpin. Baik itu pemimpin organisasi ataupun sejatinya pemimpin individu bagi dirinya. 1, katanya mesti knows the way. Dia harus tahu dan mampu menemukan bagaimana jalannya, bagaimana dinamika, bagaimana problematika, bagaimana persoalan yang terjadi di masa kepemimpinannya. Kemudian ada goes the way. Nah, dia harus berani masuk ke lingkungan persoalan itu dan kemudian mampu untuk memetakan persoalan tersebut. Kira-kira begitu. Dan kemudian yang terakhir, shows the way. Kemudian ya, ketika dia mau terlibat, nah, dengan pengetahuan yang dimilikinya tentu, kemudian dia masuk di dalam persoalan itu, mencatat ini, mencatat itu, apakah ini hambatan, apakah ini peluang, apakah ini kesempatan, atau ini tantangan. Nah, gitu. Bagi yang berpikir positif, semua hambatan itu selalu menjadi tantangan, sehingga tidak menjadi alasan untuk kemudian diam di tempat statis, tapi bergerak. Dan bagi yang berpikir ini sebagai sebuah halangan, misalkan hambatan, dan selalu berpikirnya, ngapain ngadain kegiatan, ngabisin kuota, terus orang nomenklaturnya juga lagi libur gitu, tanggal merah. Tapi bagi yang berpikir positif, itu selalu menjadi tantangan. Nah ini bagaimana kemudian memanfaatkan kegiatan aktivitas yang seharusnya biasa-biasa saja menjadi tetap produktif. Nah, kemudian yang terakhir adalah shows the way. Nah, dia ketika dia mampu menelaah, ketika dia mampu membaca, ketika dia mampu mencatat, nah maka dia kemudian menunjukkan jalan untuk memecahkan persoalan tersebut. Shows the way. Jadi knows the way, goes the way, dan shows the way. Maka bagi seorang pemimpin itu nggak ada istilah untuk menyerah, nggak ada istilah untuk stuck. Aduh gimana ya cara menyelesaikan ini, aduh gimana, nggak ada istilah seperti itu.
dia mencoba untuk menelaah sisi lain dan sudut pandang yang lain. Aduh, kalau di masa pandemi seperti ini sulit ya kita untuk beraktivitas organisasi. Tidak demikian. Tapi belajar bagaimana memanfaatkan media-media yang bisa dipergunakan dan bermanfaat tentunya bagi diri pribadi dan halayak anggota. Memanfaatkan waktu-waktu yang misal tidak tercatat sebagai aktivitas pembelajaran resmi untuk dimanfaatkan diskusi dan mempersiapkan agenda-agenda kegiatan dan program-program berikutnya. Tidak berpikir sempit betul bahwa dalam keadaan kekurangan, tapi yakin semua yang dikorbankan oleh teman-teman itu akan menjadi manfaat yang akan didapatkan kembali kepada teman-teman. Dan itu secara pribadi Bapak rasakan di saat semasa di pesantren, memanfaatkan malam libur, malam Jumat itu dengan berleha-leha, santai, wajar-wajar saja karena aktivitas padat selama hari-hari yang lainnya, tapi kemudian memanfaatkan untuk diskusi. Akhirnya kita bisa memahami latar belakang seseorang, akhirnya bisa mendapatkan pengetahuan yang baru dari diskusi-diskusi yang dilakukan. Kemudian akhirnya kita bisa menghargai orang lain karena kita tahu karakteristik A, karakteristik B, karakteristik C. Kemudian bisa membuka pengetahuan atau skill-skill yang baru yang mungkin belum kita bisa lakukan. Karena pasti masing-masing orang memiliki kecerdasan di bidangnya tertentu. Nah, kemudian berusaha untuk memahami tadi ya knows the way, mencari tahu. ABS terus berpikir, berputar bagaimana memberikan layanan-layanan yang layanan yang bermanfaat untuk santriwati. Kita berpikir keras. Salah satu layanan yang sempat hilang, misalkan di aktivitas pandemi saat ini kan, selain belajar tatap muka, kegiatan OT yang bisa jadi sarana untuk memberikan refresh selain materi yang didapat. Akhirnya kita melihat beberapa percontohan sekolah-sekolah lain, kita melihat beberapa akun Instagram, media sosial yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tempat wisata, edukasi, dan sebagainya. Mereka juga berpikir keras di tengah kondisi pandemi saat ini, apa mungkin misalkan orang bisa berdatangan untuk melihat ini itu fasilitas yang dimiliki. ABS kemudian bisa memanfaatkan itu, mempelajarinya, memahaminya, kemudian berkaitan dengan materi pembelajaran, akhirnya kita bisa menemukan pola outing, tapi outingnya virtual. Kira-kira begitu. Bisa jadi mungkin teman-teman ada kegiatan-kegiatan lain yang kayaknya ini sulit untuk dilakukan secara daring. Tapi sebetulnya bisa melakukan hal itu. Dan itu sangat mungkin ada hikmah yang tidak bisa ya pada akhirnya kita bisa mengetahui aplikasi-aplikasi pembelajaran yang memudahkan di setiap kesempatan pembelajaran kita. Nah, pemimpin itu selalu begitu, tidak stuck menelaah, membaca, atau mungkin menemukan bertanya kepada para pendahulunya, barangkali juga pernah menemukan persoalan-persoalan yang sama dan bagaimana cara memecahkan permasalahan itu. Ya, itu 3 hal yang sangat penting yang ingin Bapak titipkan di pertemuan kali ini. Ada tipologi pemimpin, teman-teman anak-anak bisa baca, banyak sekali digambarkan dan mungkin juga dirasakan oleh anak-anak sekalian.
tapi itu hanya untuk khazanah keilmuan Ananda semua saja. Bapak sih punya harapan besar 3 karakter itu melekat pada diri teman-teman, karena Bapak yakin itu bermanfaat sekali lagi bukan hanya di saat kita menempati posisi tertentu di organisasi, karena sejatinya pribadi kita adalah pemimpin, maka di setiap aktivitas apapun kita 3 karakter itu harus melekat pada diri kita. Knows the way, shows the way, dan goes the way, dan shows the way. Kita mau belajar untuk bisa memahami persoalan tersebut, masuk di dalam persoalan, melihat sudut pandang lain, melihat sisi jalan lain, kemudian dan mampu menunjukkan jalan lain tersebut menjadi pemecah persoalan. Kenapa selalu berkaitan dengan persoalan? Karena aktivitas yang kita lakukan sejatinya kita akan selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan yang mampu melatih kedewasaan kita baik dalam berpikir ataupun dalam berperilaku. Selain daripada tentu apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang memiliki karakter amanah, dapat dipercaya, menjadi suri tauladan, dan di riwayat lain menyebutkan harus menjadi seorang pemberani. Karena Rasul dari sekian aktivitas, dari sekian banyak peperangan yang diikuti oleh Rasul, lebih dari setengah peperangan yang diikuti, Rasul selalu menempatkan diri pada posisi yang paling depan, dan itu seringkali dijadikan sebagai salah satu karakter juga yang harus dimiliki oleh pemimpin, saja pemberani. Bapak kira itu saja pengantar di kesempatan materi kali ini, dan membuka seluas-luasnya ruang diskusi. Hal-hal yang bersifat teoritik sebetulnya bisa banyak dikaji oleh teman-teman dalam literatur buku atau literasi digital. Yang pasti sejatinya pendidikan yang didapatkan itu bukan hanya pengetahuan, tapi internalisasi nilai. Nah, salah satu proses untuk mendapatkan internalisasi nilai itu melekat menjadi pembiasaan itu adalah dengan hadirnya kita, aktifnya kita di organisasi. Di kematangan gaya kepemimpinan seorang itu akan terasah di saat seseorang tersebut aktif terlibat di dalam proses berorganisasi. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.